Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujo Duriat Mulia hadir kali ini untuk membahas sistem resi gudang. Dan sistem resi gudang ini ada di gudang komoditi yang berada di Kasihan Bato. Dan kita kali ini akan mengunjungi sistem resi gudang untuk komoditi kedelai. Nah, ini sebuah proses bagaimana uploading dari kedelai lokal. Dan di sini mitra pengelola adalah Java Agro Prima yang di bawah pengawasan Bapepti, Kementerian Perdagangan. Nah, tentu saja kita memerlukan proses edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan daya saing. Proses produksi yang ramah lingkungan dan keuntungan yang berkelanjutan. Ya, Pak Narso, bagaimana ceritanya Pak Narso? Terima kasih. Saya akan bercerita latar belakang dan bagaimana kami memilih bisnis model dan bisnis proses seperti yang Java Agro Prima laksanakan sekarang. Pertama, kita ingin pertanian kita ini bisa fair, bisa maju, bisa membawa keberkatan, dan tentu saja tumbuh dengan kemartabatan yang baik. Bisnis proses kami adalah dengan cara kemitraan. Kemitraan artinya kita melihat bahwa mitra kita yang namanya petani, kelompok tani itu mempunyai kapasitas dan mempunyai potensi yang bagus. Petani punya tanah, punya lahan maksud saya. Petani punya tenaga kerja, petani punya pengalaman, ya. Kemudian dipadukan dengan kami punya pasar, kami punya teknologi, kami punya sarana produksi dan aset-aset permodalan yang dibutuhkan. Sehingga kemitraan itu ibaratnya bagaimana menjadikan petani kelompok tani itu dengan Java Agro Prima itu bersatu, membangun kekuatan, dan akhirnya kita bisa menarik dan bisa mengundang PT Nestle Indonesia sebagai mitra kami. Sehingga dengan demikian bisnis agri yang kita pergunakan ini adalah dari lahan sampai ke industri pangan, A sampai Z terintegrasi, di mana sarana produksi dikelola, planning usaha dikerjakan bersama, processing dilakukan dengan penuh prosedur dengan menggunakan sistem internasional, dan kami dipercaya oleh industri yang namanya Nestle. Nah, Nah, ini buktinya ya, Nestle ya? Ya, buktinya ini juga sekalian. Kami mengirim 1 bulan bisa 2, 3, bahkan sampai 4 kontainer ini ke PT Nestle Indonesia. Tentu saja setelah melalui proses yang complying prosedur, ya, mengenai HACCP, mengenai regeneratif farming, sehingga kita bisa masuk, ya, ke industri ini dengan baik. Ya, ya. Tempat ini tempat terbuka, para petani pun bisa datang seperti sekarang ini. Ya, ya. Jadi istilahnya kalau ada investor ke sini, itu akan melihat buktinya dulu kan? Ya, bisa datang sendiri, melihat ke gudang sendiri, belajar dulu di awal, baru nanti duduk di meja gitu kan? Ada proses selanjutnya gitu kan ya, Mas? Alhamdulillah sepertinya pengiriman hari ini sudah siap gitu ya. Ini siapa nih? Selamat. Oh Pak, selamat. Mau kemana Pak? Mau ke Cikarang, Pak. Oh gitu. Ya mudah-mudahan selamat ya.
mengirimkan berapa ton? 15 ton, Pak. 15 ton. Udah. Wah, selamat ya. Hati-hati. Selamat Pak, selamat. Nah, ini pengiriman. Saya nggak tahu ini sudah ke berapa ratus kali ya. Berapa puluh kali. Tahun lalu sudah mulai. Ya, selamat jalan. Jadi ini contoh seeing is believing, learning by doing. Dan mari kita lihat tadinya memang endingnya aja bisa dikirim kan. Sekarang sebelumnya itu prosesnya gimana? Gitu. Ya. Kami mempunyai komitmen yang kuat bahwa produksi Java Agro Prima ini akan menjadi premium kelas untuk kedelai Indonesia. Contohnya seperti ini, kedelainya ya, artinya bersih, besar-besar, menunjukkan bahwa kita mampu mengimplementasikan good agricultural practices yang dibimbing oleh perusahaan mitra kami, Nestle, ya. Sehingga dengan demikian kedelai lokal non GMO ini akan menjadi produk yang sehat, produk yang proteinnya tinggi, dan produk yang bisa membantu program pemerintah utama dalam ketahanan pangan, menghilangkan atau mereduksi stunting yang sangat diperlukan sumber protein yang cukup relatif murah karena ini adalah protein nabati, dan di dalam kedelai ini kandungan proteinnya bisa mencapai 40%. Ya. Dengan demikian kami mempunyai keyakinan bersama petani, bersama pemerintah yang terkait, dan bersama perusahaan pendukung seperti Sarana Agro Produksi dan juga perbankan, ini akan bisa menghasilkan produk lokal kedelai non GMO yang sehat, continue spray, dan kemudian memenuhi prosedur-prosedur kesehatan yang berlaku secara internasional, dan yang penting adalah petani mendapatkan keuntungan sehingga setiap tahun bergairah untuk memproduksi dan meningkatkan produksi, sehingga pasokan supply chain akan terjaga. Dengan demikian maka kami sangat berharap dan juga secara nyata bersama-sama bersatu padu bersinergi untuk menghasilkan kedelai Indonesia yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dengan mereduksi nilai impor. Bapak Ibu sekalian, saya berkamera saat ini hampir 90% kedelai itu impor, 90% kebutuhan nasional itu. Maka dengan meningkatnya produksi dalam negeri, kedelai makin sehat, ini kita harapkan bisa mereduksi, bisa mengurangi devisa yang namanya impor kedelai. Petani bergairah. Ya. Dan tentunya investor welcome. Ya, welcome investor. Ya. Dan karena kedelai kita mampu bersaing, mutunya bagus, ada potensi sangat besar kita bisa melakukan ekspor. Ya, ya. Dan ini saya kira kita lihat selain dari kedelai kan, ada jagung kan. Nah, menarik, ada jagung, kemudian juga tentu saja padi kan gitu ya. Betul. Masa sih? Ya. Australia nanam padi yasmin gitu. Why not kita? Kalau memang secara kolosal gitu, tentu saja harus secara estate crop ya. Masa kita nggak bisa sih? Gitu. Bisa dong, ya, gitu. Bisa dan harus bisa. Dan ini marilah kita lihat kegiatan apa di lapangan ya, seperti apa.
Bapak Ibu, bahwa kita JAP, Java Agrorima ini bekerja tentu saja bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ya. Ya, ini buktinya waktu panen raya ini Pak Bupati Bantul ya, berkenan hadir bersama para petani dan kita semua. Pak Bupati memberikan arahan dan memberikan inspirasi kepada masyarakat petani Kediri. Selain itu, ini panen yang dilakukan juga oleh Pak Dirjen. Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Suwandi, Pak Kepala Dinas Pangan dan Pertanian DIY, Pak Sugeng Purwanto, ini Pak Kepala Balai Besar Perkebunan Pertanian, Pak Arsito. Ini berkenan Pak Dirjen meninjau pabrik kita. Bagaimana kita bersama para petani turun ke lapangan di sawah, bincang-bincang mengenai perencanaan usaha dan bagaimana edukasi bercocok tanam kedelai yang bagus, yang menguntungkan, yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah teman-teman dari Dinas Pertanian dan juga dari PT Nestle Indonesia mengontrol di lapangan. Dengan demikian, kalau berhasil dan kita usahakan untuk berhasil, dan ini merupakan kerja sama, kerja bareng-bareng sinergitas. Nah, ini Pak Narso nih. Apa nih? Ini contoh-contoh kedelai kita. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, kedelai Indonesia ternyata bisa besar. Kedelai Indonesia ternyata bisa bersih. Gak kalah ya. Kalah dengan impor. Dan yang lebih bagus lagi adalah ini non GMO, non genetic modified organism, sehingga kita harapkan kita bisa mempersembahkan produk pangan yang lebih sehat. Kalau di sini kantor apa, Pak? Ini kantor administrasi dimiliki oleh sistem resi gudang, dan kita adalah pengelolanya bersama KUD Tani Ngerjo. Terus kita berkantor di sini, dan kita menggunakan tenaga-tenaga yang muda-muda, ayo Mbak, berdiri Mbak. Muda-muda, supaya tertarik pertanian. Ini petugas lapangan juga, ayo ngaco sini ya. Dengan demikian kita mencoba introduksi ke para kaum muda untuk mencintai pertanian. Nah, sangat menarik sekali kan di Java Agrorima, karena memang sekarang banyak sekali pengusaha perkebunan, misalkan teh gitu ya, dan kopi. Kalau kopi kan sebenarnya lebih banyak ke perkebunan rakyatnya, tapi kopi terutama tahun ini memang drop ya, karena banyak hujan. Nah, untuk memiliki cash flow itu kadang-kadang kita memerlukan usaha yang lain. Perkebunan teh misalkan ada mencari bantuan cash flow dengan usaha jagung. Jagung itu bisa sebagai rumput jagung, jadi istilahnya rumput jagung itu tanaman jagung yang dibuat silase gitu ya. Tapi juga jagungnya sendiri memang untuk pakan. Tapi kita mencoba juga, silahkan melirik ya, karena kita memang ingin memiliki cash flow itu kan harus menginvestasikan ke suatu komoditi gitu. Misalkan sekarang berpikir komoditi kedelai gitu ya. Siapa sih sebenarnya pelakunya? Pelakunya itu kan harus mempunyai mitra perusahaan yang mempunyai mutu yang baik dan mempunyai komitmen yang baik gitu ya. Dan kita sangat terbuka, apakah itu nanti untuk usaha, sekali lagi ya, perkebunan jagung
usaha perkebunan kedelai. Sekarang itu zamannya kita harus mempunyai usaha yang scale up dan memang yang luas ya. Karena apa? Jangan sampai kita nanti maaf ya, saya lama di luar negeri itu membandingkan petani sana dan petani sini. Kalau di luar negeri itu sugarcane misalkan 400 hektar dikerjakan oleh 4 orang. 4 orang itu 2 couple ya, suami istri owner, dan kemudian asistennya itu harus juga suami istri. Hanya 4 orang gitu ya. Itu 400 hektar. Nah, bagaimana di Indonesia bisa ketinggalan? Kita harus juga berusaha mengelola sesuai standar estate crop management. Nah, ini Pak Narso ini kan, ini lihat nih kedelainya itu seperti ini gitu ya. Dan kemudian mungkin diterangkan dulu kedelainya. Jadi kami bersama petani ini, petani mitra kami melakukan penanaman di sawah, ya, di lahan untuk menghasilkan kedelai yang dari awal sudah kita tuju kedelai premium, ya, kedelai yang mutu tinggi, ya, dipetik pada saat ripe, ya. Jadi tidak overripe, ya, tidak major, supaya nilai mutunya bagus. Ya, ya, ya. Kita PT JAP mendeklarasikan diri, kita punya maklumat yang namanya maklumat keamanan pangan. Ya, kita pastikan bahwa kita berproses budidaya, berproses processing di pengolahannya maupun pasca panennya, maupun juga dalam pengemasannya itu menggunakan kaidah-kaidah food safety, ya, keamanan pangan. Sehingga kami mendeklarasikan diri bahwa JAP memiliki dan mau bersedia komitmen tinggi dengan maklumat keamanan pangan. Ya, ya, ya. Jadi apa? Ini jangan hanya katanya YouTube ya. Silahkan datang nanti menemui Pak Narso itu. Kalau bisa ketemu face to face di Kasihan Banto, Bogor. Tapi kalau enggak nanti ada di WA ini ya, ada di WA ini untuk awal-awal. Tapi kalau tanda tangan perjanjian MOU dan SPK kan harus datang kan ya. Nitipin uang ratusan juta masa hanya melalui WA, kecuali kalau memang investor besar dan sudah kenal ya. Karena kita memang ya ini kita tuh senior dalam ilmu teknologi pertanian, karena kita adalah alumni Fakultas Teknologi Pertanian 78 ya. 78. Jadi istilahnya kalau untuk mutu dan kemudian pengendalian tentang kedelai, jagung dan lain-lainnya, saya kira kita mempunyai kompeten. Kita juga punya maklumat mutu. Ya, ya. Mutu adalah merupakan jaminan akan reputasi kita. Ya, ya. Jaminan akan kebenaran proses. Ya. Kebenaran akan pasokan kita. Ya, ya. Maka kita berani menjamin bahwa apa yang kami produksi itu memenuhi standar mutu yang ada. Satu hal lagi, yaitu kebenaran halal. Kebenaran halal. Kita menjamin bahwa produk kita PT Java Agro Prima itu semuanya adalah dan termasuk prosesnya ya. Prosesnya itu sarananya, prasarana dan sarananya itu halal ya. Sehingga dikeluarkan sertifikat halalnya. Jadi MUI dan Kemenag. Dan itu bisa dilihat nomornya itu kan ada. Dan kemudian kalau akan dituntut yang terbaru pun kita sudah on the way prosesnya gitu ya. Ini contoh-contoh area-area yang bisa ya. Saya kira ini yang menarik sekali ini. Ini apa nih?
Jadi dengan Kepala Dinas Pertanian Bantul, kita melihat lahan-lahan yang kurang produktif, tegalan bisa kita tanami intensif, hasilnya luar biasa. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.